Selamat datang di Lampung Economy Summit 2022, Sinergi Memacu Kebangkitan Ekonomi Lampung. Bersama saya, Sri Agustina. Dan akan mendampingi para narasumber yang sudah hadir di sini dan juga tersambung dengan narasumber virtual yang ada di KPW Bank Indonesia untuk membedah subtema kali ini, yaitu meningkatkan ekspor komoditas Lampung. Telah hadir bersama kita di sini, pertama Bapak Kepala Balai Karantina kelas 1 Bandar Lampung, Bapak Muh Jumat. Selamat siang Pak, selamat hadir. Sore ya, benar. Kemudian Kepala Seksi Perizinan Fasilitas 2, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumbakbar, Pak Dwi Hermawanto. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Cici. Ya. Selamat sore Pak Jumat, Pak Mul. Dan ada Head of Buying Station PT Sulotko Jaya Abadi, Pak Mulyono Susilo. Apa kabar Pak? Ya, selamat siang, baik. Iya. Dan ada bersama kita secara virtual, ada di ujung sana ya, tidak bisa bersama kami di offline tapi tergabung secara daring, itu ekonom senior perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan Ibu Tristioningsi. Selamat sore Bu. Selamat sore. Selamat sore Bapak dan Ibu semua peserta dan narsum. Untuk sesi pertama ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Susilo ya, dari PT Sulotko Jaya Abadi untuk memaparkan kegiatan apa saja ekspor yang telah dilakukan. Silakan Bapak. Oke, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merupakan salah satu perusahaan ekspor yang ada di Lampung. Untuk PT Sulotko Jaya Abadi sebenarnya itu merupakan perusahaan perkebunan yang posisi di Tanah Toraja. Tetapi mulai tahun 2018 bulan Mei kita mulai operasional di Bandar Lampung. Jadi kita melakukan pembelian processing kopi Arabica, kopi Robusta untuk kita kirim ke pabrik di Jawa dan juga kita melakukan ekspor. Jadi kita ekspor kopi itu kita mulai juga di tahun 2018 tersebut dan kecenderungannya tiap tahun sih secara volume sih meningkat. Untuk tahun 2021 kemarin total kita bisa ekspor itu sekitar 500 kontainer dengan volume mencapai sekitar 10.000 ton. Ya kita harapkan sih volume tetap kita bisa pertahankan dan kita bisa turut serta membangun komoditas pertanian selain kopi juga di Lampung untuk kita lakukan ke pasar ekspor sih, harapannya begitu. Baik, kemudian kita sekarang ke Kanwil DJP ya, Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Sumbakbar, kepada Pak Dwi Hermawanto, dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Sumbakbar ini Sumatera bagian barat ya. Jadi di Kanwil ini kita ada beberapa kantor pelayanan, yaitu di kantor Panjang itu di Bea Cukai Lampung ya. Yang kedua ada di Bea Cukai Bengkulu, dan yang ketiga Bea Cukai Teluk Bayur itu ada di Sumatera Barat. Jadi ya, oke, bahwa kami di Bea Cukai di sini secara utama tugas fungsi kami kan memang ada 4 ya. Saya itu tentang trade facilitator, jadi sini kita memfasilitasi tentang perdagangan, jadi selama ini perdagangan tentang kegiatan ekspor, impor dan sebagainya itu. Yang kedua dengan asisten industrial, mengasistensi perusahaan-perusahaan UMKM dan sebagainya terkait untuk peningkatan ekspor. Dan ketiga yaitu revenue penerimaan ya, jadi penerimaan tentang bea masuk, bea keluar, cukai dan sebagainya, itu memang tugas utama kami. Dan yang tiga yang tidak kalah penting lagi tentang
Katanya pengawasan, jadi tentang community protector ya. Jadi kita sini bertugas untuk mengawasin barang-barang ilegal, bisa jadi itu barang impor ataupun ekspor yang sifatnya larangan, itu harus kita awasin. Adanya barang-barang seperti narkoba, pemasukan narkoba. Yang kedua juga barang-barang rokok ilegal, itu tugas kami di situ. Terima kasih Pak Dwi, itu tadi bagaimana peran dari Kanwil Dirjen Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menangani ekspor di Lampung khususnya ya. Kemudian sekarang kepada Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung, kepada Pak Muh Jumat, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Cici. Selamat sore Pak Dwi, Pak Muh, dan para pemirsa. Saya dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung, merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang bertugas di Provinsi Lampung. Jadi tugas pokok fungsi kami selain mencegah hama penyakit hewan karantina yang masuk ke Provinsi Lampung, juga mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kita juga punya tugas untuk akselerasi ekspor. Jadi akselerasi ekspor ini dalam rangka untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian. Baik, terima kasih. Sekarang kita terhubung dengan ekonom senior kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan Ibu Tri Setioningsi. Silakan Ibu. Selamat siang Mbak Cici, terima kasih. Pertanyaannya apakah suara saya terdengar cukup Terdengar baik? jelas Bu. Silakan. Izin Pak Muhammad Jumat, Pak Dwi Harmawanto, Pak Mulyono Susilo, saya Tri dari KPWBI Provinsi Lampung, izinkan sesuai dengan surat yang disampaikan bahwa terkait dengan peningkatan ekspor Lampung. Berikut paparan yang bisa kami sampaikan, langsung ke slide 6 ya, bagus. Kalau kita cermati Bapak dan Ibu, perkembangan ekonomi Lampung selama pandemi ini, kalau kita lihat struktur ekonominya memang didorong oleh respon ekspor terhadap permintaan global yang lebih kuat. Setelah kontraksi 3,57 pada triwulan 2 2020, kita lihat ekonomi Lampung terus menunjukkan sinyal pemulihan yang kuat sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor luar negeri yang didukung oleh peningkatan harga komoditas dunia, terutama sejak semester 2 2020 ya kalau kita lihat itu. Nah, dari hasil asesmen kami sampai dengan triwulan 3 2021, Provinsi Lampung memiliki kecepatan pemulihan ekonomi yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Ini adalah 3 provinsi yang memiliki size ekonomi besar terhadap PDRB Sumatera. Kecepatan pemulihan ekonomi Lampung yang tinggi tersebut didukung oleh kinerja ekspor komoditas non migas ke luar negeri. Kalau kita lihat ya di situ di chart yang kanan bawah. Next slide, bagus, di slide 7. Kalau kita lihat komoditinya Bapak dan Ibu, tahun 2021 CPO dan batubara masih menjadi komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap ekspor di Provinsi Lampung. Kemudian diikuti oleh kopi robusta, bunggil kedelai, dan nanas kaleng. Kinerja ekspor CPO tercatat tetap tinggi, didukung oleh competitive advantage yang dimiliki Indonesia terhadap Malaysia. Untuk komoditas batubara, peningkatan kinerjanya secara signifikan didorong oleh energi crunch yang terjadi di Tiongkok belakangan ini, tercermin dari Tiongkok yang menggeser posisi Amerika Serikat sebagai negara tujuan utama ekspor Provinsi Lampung. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kalau kita cermati lagi pada chart 2, peningkatan ekspor 2 komoditi utama Lampung tersebut, yakni coal dan CPO, itu lebih didorong oleh harga sebenarnya, instead of volume. Baik, terima kasih Ibu Tri. Itu tadi penjelasan yang cukup padat dan komprehensif ya Bu, mulai dari tantangan hingga peluang-peluang yang akan tercapai untuk di 2022. Baiklah pemirsa, paparan dari para narasumber tadi kita sudah dengarkan masing-masing. Setelah ini kita akan kembali lagi dan tetaplah bersama kami dalam Lampung Economy Summit 2022.